Siska, coba tebak. Ada tidak mamalia yang punya paruh bebek, bertelur, tapi menyusui anaknya? Wah, itu kedengarannya seperti makhluk mitologi, Budi. Tapi aku tahu jawabannya. Itu pasti platypus dari Australia, kan? Tepat sekali. Bayangkan saja, saat pertama kali dikirim ke Eropa, para ilmuwan mengira itu adalah lelucon atau jahitan dari berbagai hewan yang digabung jadi satu. Benar, mereka bahkan mencoba mencari bekas jahitan di kulitnya, karena saking tidak percayanya dengan bentuk fisik yang seaneh itu. Hari ini kita akan membahas banyak hewan lain yang tak kalah aneh dari platypus ini. Selamat datang di petualangan hewan menarik bersama kami. Di episode kali ini, kita bukan cuma bicara soal kucing atau anjing yang lucu. Benar sekali Siska, kita akan menyelam ke dasar samudra, masuk ke hutan terdalam, hingga ke padang gurun paling ekstrim untuk mencari makhluk dengan kemampuan super. Kalian akan belajar tentang regenerasi instan, penyamaran sempurna, hingga hewan yang bisa dibilang abadi secara biologis. Jadi, pastikan kalian duduk manis dan siapkan camilan, karena perjalanan ini akan sangat panjang dan penuh kejutan. Oke Siska, mari kita mulai dengan si Peter Pan dari dunia air, yaitu axolotl. Oh, aku suka hewan ini. Mereka berasal dari Meksiko dan punya kemampuan regenerasi yang luar biasa, bukan? Betul, axolotl bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang, bahkan bagian jantung dan otak mereka tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Luar biasa sekali ya, mereka seolah menolak untuk tumbuh dewasa dan tetap dalam fase larva sepanjang hidupnya. Itulah kenapa mereka disebut salamander yang tidak pernah menua. Bentuknya yang selalu tersenyum juga membuat mereka sangat populer sebagai hewan peliharaan eksotis. Berpindah dari air ke darat, ada satu hewan yang dinobatkan sebagai hewan paling berani di dunia oleh Guinness World Records. Maksudmu si madu badger atau honey badger itu ya? Iya. Meskipun ukurannya kecil, dia tidak takut melawan singa atau bahkan ular berbisa yang sangat mematikan sekalipun. Kulit mereka sangat tebal dan longgar, sehingga jika digigit, mereka masih bisa memutar tubuhnya untuk menyerang balik. Bahkan racun kobra hanya membuat mereka pingsan sebentar, lalu mereka bangun lagi dan melanjutkan makan ular tersebut seolah tidak terjadi apa-apa. Siska, kamu pernah dengar suara gergaji mesin di tengah hutan padahal tidak ada orang? Wah, itu pasti ulah burung lyrebird. Mereka adalah peniru suara terbaik di planet ini. Betul, mereka bisa meniru suara kamera, alarm mobil, hingga tangisan bayi dengan sangat akurat untuk menarik perhatian pasangan. Kemampuan vokal mereka sangat kompleks, sehingga sulit membedakan mana suara asli hutan dan mana yang hanya imitasi dari burung ini. Alam memang punya cara yang sangat kreatif untuk berkomunikasi, dan lyrebird adalah maestro musik alaminya. Bicara soal kecerdasan, kita tidak bisa melewatkan gurita. Hewan berkaki 8 ini punya 3 jantung dan darah berwarna biru karena mengandung tembaga. Dan jangan lupa Budi, mereka bisa memecahkan teka-teki rumit dan bahkan membuka tutup botol dari dalam. Otak mereka tidak hanya ada di kepala, tapi tersebar di setiap lengan mereka, sehingga setiap lengan bisa berpikir sendiri. Itu menjelaskan kenapa mereka sangat ahli dalam menyamar dan melarikan diri dari akuarium yang tertutup rapat sekalipun. Sekarang mari kita bahas hewan yang paling santai di dunia, yaitu sloth atau kukang. Oh, si pemalas itu. Mereka bergerak sangat lambat, sampai-sampai lumut bisa tumbuh di bulu mereka, Budi. Benar, tapi itu sebenarnya strategi bertahan hidup, agar tidak terlihat oleh predator seperti elang harpi yang mendeteksi gerakan. Bahkan proses pencernaan mereka sangat lambat, butuh waktu 1 bulan hanya untuk mencerna selembar daun. Hidup mereka benar-benar lambat. Mereka hanya turun dari pohon seminggu sekali untuk buang air besar. Benar-benar definisi hidup tanpa tekanan. Budi, lihat hewan laut ini. Namanya cuttlefish atau sotong. Mereka bisa mengubah tekstur kulitnya jadi berduri atau halus dalam sekejap. Wah, itu lebih hebat dari sekadar kamuflase warna ya. Tentu saja. Mereka menggunakan sel khusus bernama kromatofora untuk membuat pola cahaya yang menghipnotis mangsanya. Jadi mereka seperti membawa pertunjukan lampu neon di dalam tubuh mereka sendiri. Dan yang paling keren, meskipun mereka buta warna, mereka bisa meniru warna lingkungan sekitarnya dengan sangat akurat. Bagaimana mereka melakukannya masih menjadi misteri besar bagi para ilmuwan sampai sekarang. Pernah dengar tentang unicorn di dunia nyata? Kamu pasti bicara tentang narwal, paus yang punya gading panjang mencuat dari kepalanya. Tepat,
Gading itu sebenarnya adalah gigi yang tumbuh menembus bibir atas mereka dan bisa mencapai panjang 3 meter. Banyak yang mengira itu untuk bertarung, padahal gading itu penuh dengan ujung saraf untuk mendeteksi perubahan di air garam. Jadi itu berfungsi seperti sensor raksasa ya. Luar biasa sekali adaptasi hewan-hewan di kutub utara ini untuk bertahan hidup di suhu ekstrim. Sekarang kita ke makhluk kecil yang punya kekuatan ledakan, pistol shrimp. Udang ini kecil-kecil cabai rawit ya. Capitnya bisa menembakkan gelembung udara secepat peluru. Suhu di dalam gelembung itu bisa mencapai panas permukaan matahari untuk sesaat, Budi. Dan suara dentumannya bisa memecahkan botol kaca kecil atau melumpuhkan ikan di dekatnya. Bayangkan, seekor udang kecil punya senjata sonik yang lebih keras daripada mesin jet. Di dasar laut, mereka adalah salah satu makhluk yang paling berisik dan mematikan bagi mangsa kecilnya. Siska, apa hewan paling tangguh yang bisa bertahan hidup di luar angkasa? Pasti tardigrade, atau yang sering disebut beruang air. Makhluk mikroskopis ini bisa selamat dari radiasi tinggi, suhu nol mutlak, hingga tekanan di dasar palung laut. Mereka bisa mengeringkan tubuhnya dan masuk ke fase tun, di mana metabolisme mereka berhenti total selama bertahun-tahun. Begitu terkena air lagi, mereka langsung hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka benar-benar definisi penyintas sejati di alam semesta ini. Tidak ada yang bisa membunuh mereka dengan mudah. Mari kita bahas burung mandar besar atau shoebill stork yang terlihat seperti dinosaurus hidup. Wajahnya menyeramkan sekali, Siska. Paruhnya berbentuk seperti sepatu kayu yang besar dan tajam. Mereka bisa berdiri mematung selama berjam-jam di rawa untuk menunggu mangsa lewat, lalu menyerang dengan sangat cepat. Suara yang mereka hasilkan pun unik, terdengar seperti suara senapan mesin yang saling beradu. Meskipun terlihat menakutkan, mereka sebenarnya adalah hewan yang sangat tenang, namun sangat efisien sebagai predator di habitat rawa-rawa Afrika. Siska, tahu burung kakapo dari Selandia Baru? Burung nuri yang tidak bisa terbang. Oh, mereka sangat langka dan lucu. Mereka juga punya aroma yang sangat harum. Katanya seperti bau bunga dan madu. Sayangnya, karena mereka tidak bisa terbang dan aromanya menyengat, mereka mudah sekali ditemukan oleh predator. Tapi mereka punya kepribadian yang luar biasa. Terkadang mereka lupa kalau mereka tidak bisa terbang dan mencoba melompat dari pohon. Untungnya sekarang ada banyak upaya konservasi untuk menyelamatkan burung nuri terberat di dunia ini dari kepunahan. Kamu pernah lihat katak yang transparan? Namanya glass frog atau katak kaca. Wah, kita bisa melihat jantungnya berdetak dari bagian bawah tubuhnya ya. Benar sekali. Kulit di bagian perutnya benar-benar bening seperti kaca, sehingga organ dalamnya terlihat jelas. Ini adalah bentuk kamuflase yang unik, karena saat mereka menempel di daun, garis luar tubuh mereka menjadi samar. Alam benar-benar punya cara yang jenius untuk membuat hewan tetap aman dari pandangan musuh, dengan cara yang sangat artistik seperti ini. Bicara soal perlindungan, pangolin atau terenggiling adalah satu-satunya mamalia bersisik di dunia. Mereka terlihat seperti naga kecil yang pemalu ya? Ya, saat merasa terancam, mereka akan menggulung tubuhnya menjadi bola yang sangat keras dan tidak bisa ditembus. Bahkan singa pun kesulitan untuk menggigit bola sisik itu karena saking licin dan kuatnya. Sayangnya, mereka menjadi hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia karena sisiknya yang dianggap berkhasiat. Kita harus benar-benar melindungi makhluk unik ini agar tidak hilang selamanya dari muka bumi. Budi, lihat beruang matahari ini. Lidahnya sangat panjang. Wow, lidahnya bisa mencapai 25 cm untuk mengambil madu dari sarang lebah yang dalam. Mereka adalah spesies beruang terkecil, tapi mereka punya kuku yang sangat kuat untuk merobek batang pohon. Mereka juga sering disebut beruang madu di Indonesia, dan punya tanda oranye unik di dadanya yang menyerupai matahari terbit. Sayangnya, habitat mereka di hutan tropis semakin berkurang, padahal mereka berperan penting dalam menyebarkan biji-bijian di hutan kita. Siska, kamu tahu tidak kalau ada hewan yang buang air besarnya berbentuk kotak sempurna? Haha, itu pasti wombat. Bagaimana bisa saluran pencernaan yang bulat menghasilkan kotoran berbentuk kubus? Para ilmuwan menemukan kalau usus mereka punya tingkat elastisitas yang berbeda-beda di bagian ujungnya untuk membentuk sudut kotak. Dan mereka melakukannya agar kotoran itu tidak menggelinding saat diletakkan di atas batu sebagai penanda wilayah. Benar-benar arsitek alami yang sangat efisien dalam urusan menjaga wilayah kekuasaan ya. Mari beralih ke yang terbesar Paupiru. Jantungnya saja seukuran mobil kecil, Budi.
Dan lidahnya bisa seberat 1 ekor gajah dewasa. Benar-benar raksasa laut yang luar biasa. Meskipun besar, mereka hanya memakan makhluk kecil yang disebut krill dalam jumlah yang sangat banyak setiap harinya. Suara nyanyian mereka bisa terdengar hingga ratusan kilometer di bawah air, menjadikannya suara hewan paling keras di bumi. Keberadaan mereka sangat vital bagi ekosistem laut, membantu sirkulasi nutrisi dari dasar laut ke permukaan saat mereka muncul untuk bernapas. Kalau di laut ada yang terbesar, di udara ada yang tercepat, yaitu peregrine falcon. Burung ini bisa menukik dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam saat berburu mangsa. Itu lebih cepat daripada mobil Formula 1 saat di lintasan lurus, Siska. Paru-paru mereka punya struktur khusus agar mereka tetap bisa bernapas dengan normal di tengah kecepatan ekstrim tersebut. Evolusi benar-benar membentuk mereka menjadi pesawat tempur organik yang paling presisi dan mematikan di langit biru. Pernah dengar tentang cumi-cumi kolosal? Matanya sebesar piring makan untuk melihat di kegelapan laut dalam. Dan mereka punya pengait tajam di tentakelnya yang bisa berputar untuk mencengkeram mangsanya dengan kuat. Mereka adalah musuh bebuyutan paus sperma. Sering terjadi pertarungan epik di kedalaman ribuan meter yang jarang terlihat manusia. Banyak paus sperma yang ditemukan dengan bekas luka melingkar akibat serangan tentakel cumi-cumi raksasa ini. Laut dalam benar-benar menyimpan monster yang nyata dan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Siska, lihat hewan ini. Badannya seperti jerapah, tapi kakinya bergaris seperti zebra. Itu okapi. Mereka adalah kerabat dekat jerapah yang masih hidup, meskipun lehernya tidak sepanjang jerapah savana. Mereka hidup di hutan hujan Kongo yang sangat lebat dan sangat sulit ditemukan karena sifatnya yang sangat pemalu. Lidah mereka sangat panjang dan berwarna biru, cukup panjang untuk membersihkan kelopak mata dan telinga mereka sendiri. Benar-benar perpaduan desain yang unik. Alam seolah-olah sedang bereksperimen saat menciptakan okapi ini. Kita kembali ke Indonesia. Ada komodo, kadal terbesar di dunia yang hanya ada di negara kita. Air liur mereka mengandung ribuan bakteri dan juga kelenjar racun yang bisa mencegah darah mangsanya membeku. Jadi sekali gigit, mangsanya tidak punya banyak kesempatan untuk selamat meskipun berhasil kabur sementara. Mereka bisa mencium bau bangkai dari jarak berkilo-kilometer menggunakan lidah mereka yang bercabang. Mereka adalah naga dunia nyata yang sangat dihormati dan menjadi kebanggaan sekaligus kekayaan hayati Indonesia yang tak ternilai. Siska, ini favoritku, udang mantis atau mantis shrimp. Pukulannya secepat peluru kaliber 22. Wah, mereka bahkan bisa memecahkan kaca akuarium dengan 1 kali hantaman saja ya? Betul, dan mata mereka memiliki 16 reseptor warna, sedangkan manusia hanya punya 3. Berarti mereka bisa melihat spektrum cahaya yang tidak bisa kita bayangkan, seperti cahaya ultraviolet dan polarisasi. Mereka adalah petarung warna-warni yang paling tangguh di terumbuk alam. Kecil, tapi punya kekuatan yang bisa menghancurkan kepiting dengan mudah. Tahukah kamu, ada hewan yang bisa hidup selamanya? Turritopsis dohrni, si ubur-ubur abadi. Bagaimana mungkin, Siska? Bukankah semua makhluk hidup pasti akan menua? Nah, ubur-ubur ini bisa memutar balik siklus hidupnya, dari fase dewasa kembali menjadi polip atau bayi saat merasa terancam atau sakit. Jadi mereka seperti Benjamin Button di dunia hewan, terus-menerus meremajakan diri mereka sendiri. Secara teoritis, mereka tidak akan mati karena usia tua, kecuali jika mereka dimakan oleh predator atau terkena penyakit yang sangat parah. Gajah dikenal punya ingatan yang luar biasa, Siska. Mereka tidak pernah lupa jalan ke sumber air meski bertahun-tahun tidak melewatinya. Dan mereka adalah hewan yang sangat emosional. Mereka bisa berduka saat ada anggota kawanannya yang mati. Mereka bahkan punya cara berkomunikasi melalui getaran tanah yang bisa didengar kaki mereka dari jarak sangat jauh. Struktur sosial mereka sangat kuat, dipimpin oleh seorang betina tertua yang bijaksana yang disebut matriark. Benar-benar makhluk raksasa yang lembut dan sangat cerdas secara sosial. Berbicara soal kecerdasan, burung gagak sering disebut sebagai primata berbulu karena kepintarannya. Mereka bisa menggunakan alat, bahkan membuat alat sendiri untuk mengambil makanan di tempat sulit. Gagak juga bisa mengenali wajah manusia dan memberitahu teman-temannya jika ada orang yang dianggap mengancam. Ada penelitian yang menunjukkan kalau mereka bisa memecahkan masalah dengan logika yang setara dengan anak kecil berusia 7 tahun.
Jangan remehkan burung hitam ini. Mereka punya sistem komunikasi dan ingatan yang sangat kompleks di balik penampilan sederhananya. Siska, tahu tidak kalau lumba-lumba tidur dengan satu mata terbuka? Oh iya, itu karena mereka hanya mengistirahatkan setengah otak mereka secara bergantian agar tetap bisa bernafas ke permukaan. Karena mereka adalah mamalia laut, mereka harus sadar untuk naik ke permukaan agar tidak tenggelam saat tidur. Mereka juga punya nama panggilan masing-masing dalam bentuk siulan unik untuk memanggil satu sama lain. Tingkat empati mereka juga tinggi. Seringkali lumba-lumba ditemukan menolong spesies lain, termasuk manusia, yang sedang dalam bahaya di laut. Terakhir, kita bahas kapibara, hewan yang disebut sebagai sahabat semua makhluk. Mereka sangat santai, bahkan buaya dan burung pemangsa pun sering terlihat duduk tenang di dekat mereka. Mereka adalah pengerat terbesar di dunia dan sangat suka berendam di air hangat atau lumpur. Sifatnya yang sangat ramah dan tenang membuat mereka menjadi meme populer sebagai hewan paling chill di dunia. Tidak ada yang bisa membenci kapibara. Mereka benar-benar simbol kedamaian di dunia hewan yang keras. Wah, tidak terasa ya Siska, kita sudah menjelajahi begitu banyak hewan luar biasa hari ini. Benar sekali Budi, alam semesta ini benar-benar penuh dengan keajaiban yang tidak ada habisnya untuk dipelajari. Mulai dari yang mikroskopis seperti tardigrade, sampai yang raksasa seperti paus biru. Semuanya punya peran unik masing-masing. Pengetahuan ini menyadarkan kita betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, agar semua makhluk unik ini tetap ada untuk generasi mendatang. Semoga teman-teman di rumah juga terinspirasi untuk lebih mencintai dan peduli pada dunia satwa kita. Terima kasih sudah menonton perjalanan kami menjelajahi fakta hewan menarik kali ini. Kalau kalian punya fakta hewan unik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Kami ingin tahu juga. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini dan subscribe untuk update seru lainnya tentang dunia yang menakjubkan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah penasaran dan teruslah belajar. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.